Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap anak-anakku mengikuti lomba? Sudah siap? Sudah. Semangat. Sudah. Oke. Baik. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, pada lomba kali ini akan dinilai oleh dua juri, yaitu ada Ibu Isna dan juga Ibu Fatmawati. Ya, baik. Pagi hari ini yaitu lomba Pildacil dengan tema bencana, ya, bencana alam. Baik, untuk penampil pertama Ibu akan mulai di kelas 31, yaitu Azan Nasrullah Dai. Yang lainnya dinonaktifkan dulu. Setelah azan dai bersiap-siap peserta berikutnya ya. Kelas 32 atas nama Quinsa Askia F. Pakaya. Semula Ibu. Mulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya Azan Nasrullah Dai kelas 31 menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bermacam-macam keadaan. Suka dan duka, sehat dan sakit, senyum dan air mata, datang dan pergi. Itu semua ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada saat sekarang ini, negara kita Indonesia benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam bencana menimpa negara Indonesia tercinta. Diawali dengan pesawat Sriwijaya Air jatuh di perairan Pulau Seribu dan semua penumpangnya dinyatakan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Jawa Tengah, tepatnya di Sumedang, terjadi tanah longsor. Di Kalimantan Selatan terjadi banjir. Di Manado terjadi tanah longsor dan banjir. Di Mamuju, Sulawesi Barat terjadi gempa.
Sungguh amat menyedihkan. Andai saja cobaan tersebut menimpa kita di Gorontalo. Belum lagi berbagai jenis wabah penyakit melanda negara Indonesia tercinta, yakni demam berdarah, pusung lapar, dan virus corona yang sudah menelan banyak korban. Kita diwajibkan pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Bahkan sampai dengan sekarang, kita tidak diperbolehkan untuk belajar di madrasah. Kita tidak tahu apakah ini azab untuk kita, tapi kita membutuhkan kesabaran dan kekuatan mental yang kokoh. Sebab tanpa kesabaran dan kekuatan mental yang kokoh, kita akan mudah dipengaruhi oleh tipu daya setan laknatullah. Hadirin hadirat yang berbahagia, bencana alam tersebut merupakan ujian bagi kita yang beriman dan manusia yang berlumur dosa. Dan merupakan ujian bagi kita yang beriman. Oleh karena itu, yang berlumur dosa, bertobatlah, dan bagi kita yang beriman, kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mendoakan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar. Ya, sudah boleh keluar. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu akan masuk pada Insa Askia F. Pakaya. Mana tiknya? Oke, sudah siap, Nak? Baik. Ayo, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Pendacil serta yang terhormat Bapak Ibu Guru MIM Unggulan Kota Gorontalo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji berkehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari hidup yang jahiliyah menuju pada hidup yang penuh dengan kemajuan. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan berjudul Hubungan Antara Dosa dan Bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyujikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka
mendapatkan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainul memberi ulasan terhadap ayat berikut dengan mengatakan, ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa itu Maha Adil yang bijaksana. Allah tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang dirahmati Allah, bila umat manusia masih terus menentang perintah-perintah Allah, melarang larangannya, maka bencana demi bencana serta krisis dan krisis akan datang silih berganti. Sehingga mereka betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita melihat keadaan di sekitar kita. Berbagai macam praktik maksiat terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak di mana-mana. Narkoba merajalela. Pergaulan bebas. Minuman keras. Prostitusi. Korupsi. Dan manipulasi. Serta pembunuhan. Pertanyaan sekarang, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkan kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar secara serius, baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala macam kemungkaran secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki kekuatan otoritas untuk melakukan institusi kewajiban setiap individu Muslim di antara kalian melihat kemungkaran hendaklah merubahnya dengan tangan. Bila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Itu selemah-lemahnya iman. Apabila kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka sebagai akibatnya Allah akan menimpa azab secara merata baik kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi yang artinya, demi Allah yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian lalu kalian berdoa tidak dikabulkan. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah penuh dengan luput dari salah dan dosa.
akhirul kalam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Ananda Quinsa Askia Pakaya. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya untuk peserta yang ketiga yaitu untuk kelas 33 atas nama Rena Ramadiana Jasmine ya. Ada imam, ada makmum, sholat berjamaah, banyak pahala. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu guru semua. Rena diulangi lagi ya, posisinya berdiri nak, berdiri. Apa? Berdiri. Rena berdiri. Nggak bisa, laptopnya di bawah. Bisa laptopnya diletakkan di atas meja, kemudian Rina berdiri. Sana. Berdiri Rena, berdiri. Oke. Imam, ada makmum, sholat berjamaah, banyak pahala. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu guru, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk berbicara tentang penyebab banjir dan menjaga kebersihan. Nah, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kita sering mendengar kata banjir di desa ataupun kota. Apa penyebab banjir? Ya, penyebab banjir adalah banyaknya penumpukan sampah di aliran air, di sungai, di kali, dan selokan. Akibat banyaknya penumpukan sampah, air mulai meluap lebih cepat dan tersumbat, dan kemungkinan besar akan terjadi banjir. Dan saat kita terkena banjir, kita mudah terkena penyakit karena sampah yang dibawa oleh banjir. Setiap saya ke sekolah, saya sering melihat sampah berserakan di mana-mana, adapun di selokan. Coba kita perhatikan daerah-daerah yang kumuh. Di sana banyak sekali sampah yang berserakan di mana-mana. Agama Islam mengajarkan kita untuk membersihkan sampah dan menjaga kebersihan, seperti hadis berikut. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Hadis tersebut menceritakan kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Dan kita juga akan terhindar dari penyakit jika daerah kita bersih. Dan jika daerah bersih, itu daerah kita menjadi sangat indah, bukan? Dan udara menjadi sejuk. Pada kesempatan ini, marilah kita tanamkan diri kita dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya mungkin terlihat mudah dan sepele, tapi terkadang sulit untuk dilakukan. Betul atau betul? Jadi, marilah kita membuang sampah pada tempatnya mulai saat ini.
Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terlihat ibu. Kenapa? Terlihat ibu gurunya. Bisa keluar. Duduk. Mute ibu gurunya. Baik, untuk Rena sudah bisa keluar. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk pada peserta kelas 31 atas nama Ciara Biki. Rena sudah boleh keluar. Rena sudah bisa keluar. Untuk Rena sudah bisa keluar, Nak. Oke. Baik. Ananda Ciara Kaisha sudah bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, tidaklah ada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan dan suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah pelita bagi sekalian alam ini, sehingga kita pun dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ciara Biki dari kelas 31 akan membawakan ceramah tentang memetik hikmah di balik bencana. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Dari terjangan tsunami, amukan angin topan, banjir bandang, tanah longsor, hingga gempa bumi dan jebolnya tanggul-tanggul penahan air. Alam seolah begitu murka dengan keserakahan umat manusia yang dengan rakus memeras tanpa henti. Setidaknya dari beberapa peristiwa ini kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu saja menimpa kita. Mungkin kita akan menemukan banyak sekali pendapat mengapa ini terjadi. Para ahli geologi mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin para dukun juga akan mengatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah penanda pergantian zaman. Namun yang demikian hanyalah pendapat yang tidak wajib kita imani. Hadirin Bapak Ibu Dewan Juri yang dirahmati Allah. Musibah-musibah adalah juga sebuah ketentuan atau takdir yang telah digariskan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakan Nuning coba. Ibu Nuning coba hubungi dia punya orang tua ini tak berhenti, kayaknya jaringan. Ibu Nuning. Ada kesalahan. Aduh, tak keluar. Baru bagaimana untuk Bapak Ibu Yuri? Ibu-Ibu Yuri? Langsung kembali lagi. Oh. Ibu Nuning, kalau dia mau masuk lagi langsung sambung ya. Sambung, tidak usah diulang lagi dari pertama. Iya, karena dia kan tak keluar. Langsung 32 saja coba. 32 sambil menunggu dia. Baru bagaimana Bapak Ibu-Ibu Yuri? Sudah mau lompat atau masih? Bu Nuning bagaimana Bu Nuning, diaktifkan mikrofonnya dulu. Aktifkan mikrofonnya Bu Nuning. Aktifkan dulu. Aktifkan mikrofonnya Bu Nuning. Nanti buka. Foto ke sana dulu deh. Hah? Oh, iya. Ibu Nuning, diaktifkan mikrofonnya Ibu Nuning. Mati mikrofon. mundur ke sana sedikit kan. Langsung. Kamera. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan Allah dan hanya kepada Allah kita berlindung. Bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung, karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, keimanan dan hidupnya. Mereka masih sempat meminta ampunan kepada Allah atas segala kesalahan serta berbuat kebaikan sepanjang sisa hidupnya untuk menghapuskan dosa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya. Peringatan dari Allah ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang seringkali melanda negeri kita. Namun, selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan. Padahal beberapa peristiwa yang terjadi ini adalah akibat dan ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya,
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Adapun bagi kita semua, rentetan musibah yang terjadi hendaklah menjadi pengingat bahwa bencana memalukan tersebut dapat terjadi di tempat kita jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu berdoa, bertakarub, dan beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunan bagi kita sekalian. Dan jika demikian, maka Allah memberi peringatan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar. Maka akhirnya marilah kita doakan semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah dalam bencana-bencana di negeri ini adalah meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membuat menara hingga tinggi, banyak zikir tentramkan jiwa, banyak maksiat gelisahkan hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Kiara Kaisha. Ya, sudah bisa keluar nak. Untuk peserta selanjutnya kita masuk pada Aska Mumtaz Deliti, kelas 3-2. Akso. Ayo nak, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Pildacil dan yang saya hormati Bapak Ibu, guru dan teman-teman yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan lahir dan batin hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti lomba pekan kreativitas MIM unggulan Kota Gorontalo. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kehidupan manusia dari hidup yang jahiliyah menuju hidup yang penuh dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua menjadi pengikut yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Hubungan Antara Dosa dan Bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu memberi ulasan terhadap ayat ini dengan menyampaikan ayat-ayat yang mulia ini memberi pengertian kepada kita bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Dia tidak akan menurunkan bala dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan pelanggarannya terhadap perintah Allah. Bapak, Ibu, guru dan teman-teman yang dirahmati Allah,
Jika umat manusia masih terus-menerus menentang perintah Allah, melanggar larangannya, maka bencana demi bencana serta krisis demi krisis akan datang silih bergantian sehingga mereka betul-betul bertobat kepada Allah. Marilah kita lihat keadaan di sekitar kita, berbagai macam praktik kemaksiatan terbuka di tengah masyarakat, perjudian, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, korupsi, dan pembunuhan. Mengapa semua kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-tengah masyarakat Muslim? Karena tidak ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, baik oleh individu maupun pemerintah. Pemerintah memiliki kekuatan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah kalian merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah lemah iman. Jika kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menurunkan azab secara merata, baik yang melakukan kemungkaran maupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, demi Allah yang diriku ada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan dari yang ma'ruf dan melarangnya dari yang munkar, atau Allah akan menurunkan azab kepada kalian, lalu kalian berdoa tapi tidak dikabulkan. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman yang berbahagia, sekian ceramah singkat saya yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, nun wal qalawi wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Aqsa. Baik, semua peserta untuk lomba Pildacil sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti lomba Pildacil dengan tema bencana alam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.